Ada orang yang menguburkan mayat di dalam tubuh kamu. Mayat? Ada yang berusaha mencelakakan kamu. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Iya, halo. Selamat malam nih. Apa kabar nih kalian semua nih? Halo, Waduh, baik. senang sekali nih. Baik. Baik semua ya. Oke, nah Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini rilis sebuah film pendek horor. Nah, ini horor nih ya, di layanan OTT Kumparan Plus yang berjudul Kuburan Berjalan. Entah kenapa bukan kuburan lompat, kuburan ngesot, kuburan berlari. Nanti itu urusannya, nanti kita akan tanyain kenapa kuburan berjalan ya. Nah, oke. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini sudah bergabung dengan saya, para sutradara, sekaligus penulis naskah, ada produsernya juga nih, dan juga ada salah satu pemainnya. Oke, kita sambut dulu Mas Azam Firula. Apa kabar Mas Azam? Halo, baik, baik. Sehat ya. Dan juga ada Mas Alzen Putra Merdeka, atau kita biasanya itu Mas Deka. Apa kabar Mas Deka? Halo, apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih. Ya ampun, itu belakangnya gambarnya serem banget. Aduh. Tema. serem. Aduh, malam-malam gini lagi nih. Mestinya kita malam Jumat ya harusnya ya. Cuman kemarin pada sibuk. Juga ya. Nah, terus berikutnya ada Mas Kurnia Cahya Putra sebagai produser. Apa kabar Mas Kurnia? Halo, baik. Baik, oke. Ini cover belakang ini posternya masih aman deh, masih aman. Yeah, Kalau Mas Deka agak-agak gahar. Ram. Kalau Mas Azam itu belakang itu ada topeng apa tuh? Iya nih. Oke, yang terakhir itu ada pemain nih yang cantik sendiri nih di antara kita para lelaki nih. Istilahnya ini benar-benar perawan di sarang penyamun kali ya. Menjadul dong, Mbak. Nah, ada Mbak Astrid Rahadiani yang bermain sebagai Tina. Apa kabar Mbak Aci? Sehat, Mas Budi, salam kenal. Seru. Ini padahal ini saya udah titip pesan ke Mas Azam. Mas Azam, nanti kalau kita mau ngobrol sama Mas Deka segala macam, satu pesan saya. Tolong dong topeng kuburannya dibawa. Oh iya. Apakah ada Mas Deka topeng kuburannya? Sebentar ya. Kuburannya kenapa hilang? Hah? Enggak, ini maksudnya. Nah. Kaget. Taruh mana nih Mas Budi? Begini aja ya. Ya pakai Mas. Pakai Mas Deka. Ini nih. Ini cara. Ini aja, begini aja deh. Kuburan berjalan ya. Ini spesial nih. Kalau para penontonnya ini masih menonton trailer nih. Nanti pas mereka lihat nih, tapi mereka mendengar suara kita nih. Jadi pas mereka lihat nih, kita nih lagi siap-siap nih, ada surprise-nya nih. Oke. Ini biar kelihatan full gimana? Nah, tuh udah kebuka tuh. Lihat tuh ada kuburan berjalan tuh. Aduh. Gimana? Waduh, tapi bisa nafas kan Mas ya? Bisa. Oke, mantep nih. Nah, gimana nih? Halo, ini ada Mas Aska bilang halo Kak Astrid. Oh, kenal sama Mas Aska juga ya? Terus ada Mbak Ami juga bilang halo nih. Terus Kanuti juga terima kasih. Terus ada Kamanda. Terus abis itu Kamanda. Apa kabar nih semua? Amanda. Katanya bukan. Bukan. Aduh, parah banget.
Wah, Mas Deka nih nama udah sesek nih. Panasan udah ngapa? Aduh, sumpah. Itu keren tuh. Nanti kita ngomongin soal apa mengenai bagaimana cara buatnya. Tapi sebelumnya itu seperti tadi di awal itu saya ingin sampaikan apa sebenarnya itu boleh cerita sedikit nggak mengenai kolong sinema? Apa sih kolong sinema itu dan istilahnya fokusnya kemana dan produksi filmnya itu apa aja istilahnya? Yuk, siapa lagi nih? Dari Mas Deka dulu, Kak. Karena kan komiknya dari Mas Deka. Jadi, Oh, ya boleh. Jadi kalau sinema tuh apa ya? Kami selalu nyebutnya ganti-ganti gitu, kadang kolektif, kadang apa kelompok film. Karena cuman teman bermain. berdua bertiga gitu kan, Mas. Cuman intinya sih dari awal kami bikin tuh kepengennya ini jadi apa ya, tempat berkumpulnya orang-orang atau apa yang suka sama film B, yang mau bikin film horor kelas B atau yang sejenis kayak gitu. Cuman sejauh ini sih jadinya lebih dekat ke apa kayak studio gitu kali ya, yang produksi film-film kelas B gitu, Mas. Mungkin Mas Azam mau menambahkan. Oke, jadi tempat kumpulan orang-orang ya, manusia. Nah, jadi bukan yang teman bermain ya gitu sebelah. Yeah. Yang di belakang bukannya. Teman bermainnya kuburan. Backgroundnya Mas Deka. Wah, itu saya nggak berani komen deh soalnya ini udah malam, Mas. Langsung kayak Anggota. Biasanya kalau udah malam-malam itu, kalau saya komen biasanya malam-malam ada yang suka ngintipin saya. Nah, ayo Mas Budi, ayo lo. Satpam. Ya Iya, maksudnya keliling-keliling. satpam. Iya. Nah, gimana Mas Asam? Ada tambahan apa nih? Dulu awalnya Mas Deka punya komik buat tugas akhirnya. Judulnya Kolong Sinema juga judulnya. Terus aku pas kenal Mas Deka, aku baca komiknya kayak Mas Deka ini kayak mesti direalisasikan gitu, iya. Kita mikir kayak soalnya kita pikir ini kayak kesempatan yang baik kan buat kayak jadi kayak wadah gitu loh, wadah untuk teman-teman yang juga mungkin satu passion sama kita juga gitu kan di film genre, film fantastik dan film kelas B gitu. Akhirnya kayak kita terus akhirnya tapi waktu itu pertama kali aku bikin film di luar kolong pertama kali. Itu filmku yang pertama, judulnya Pendakian Birahi. Itu tuh film pertamaku yang kayak aku bener-bener kayak bikin ini aku banget nih gitu. Nah, itu 2017 ya kalau nggak salah. 16 ya syutingnya. 2017 itu baru ketemu sama Mas Deka lewat internet. Terus ya udah, akhirnya kita pertama kali bikin film kolong sinema itu apa ya, Mas? Goyang Kubur ya? Pertama kali, Mas. Kubur belum, kayak Gang Kubur kayak ya? aku masih bantu-bantu doang gitu. Oh iya. Oh berarti Kuntilanak Pecah Ketuban pertama kali. Iya, kayaknya Kuntilanak Pecah Ketuban. Oh iya. Tadi sejak itu tahun 2018 ya, Mas Deka. 17 akhir 18 awal kayak. Benar. 17 akhir. Nah, habis itu baru kolong sinema jadi ini kolong sinema nih berdua nih aku sama Mas Deka. Ada kita bikin film bareng terus. Dan film-filmnya emang yang kayak berkisar di genre-genre film kelas B gitu. Ada Kuntilanak Pecah Ketuban, ada apa lagi Mas? Rangsangan Gaib, ada banyak lah pokoknya. Nyebutnya males. Udah banyak yang sombong. Terus Azabku-Azabmu. Iya, Azabku-Azabmu. Terus 2018 Noda Ranjang Membekas. Oh iya, Noda Ranjang Membekas. Terus dari waktu itu tahun 2018 kita kayak fokus keliling-keliling ya Mas Deka ya. Iya. Nah, jadi kayak untuk apa ya? Kayak mengukuhkan bahwa kita ini kolektif loh, cie. Padahal ini aja nggak ada sebenarnya. Kita aja nggak tahu sebenarnya kita apaan. Ada kayak ya jadi kita selain bikin film juga kayak bikin pemutaran film dan segala macam. Oke. Ini film-film ini cukup banyak nih. Ada Poceng You Unleashed nih. Ini benar-benar keren lah. Ini saingannya Sharknado. Ini universe-nya dari kolong sinema nih. Terus habis itu ada banyak ya, Rangsangan Gaib, Pendakian Birahi, Kesurupan Erotik nih. Ya dari judul-judulnya kalian udah khas banget lah ya. Dalam arti ya. Terus habis itu Arumi dan Lidah Pocong juga termasuk ya kan? Iya betul. Nah ini udah banyak banget nih dalam arti. Tadi sempat ngomong
tadi Mas Deka dan Mas Azam itu sempat ngomong kelas B, istilahnya kita ngomong itu. Sebenarnya apa sih itu film-film kelas B itu kalau menurut kalian? Kita pakai jawaban pamungkas lah, Mas Dika. Mas Dika pakai jawaban pamungkas apa? Itu gorengan. Kelas B adalah film yang bukan kelas film A. yang bukan kelas A. Bukan kelas C dan Udah. bukan kelas D juga. Film kelas B secara sejarah, panjang Mas ini tuh, Mas Eki Manjaya nih harusnya nih. Ya, tapi intinya sih apa sih istilahnya, kalau ngikutin banget sama textbook kelas B itu yang seperti apa bla 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 gitu, sebenarnya kan karena nggak ada sejarahnya gitu ya di Indonesia yang film A, film B gitu. Setara aja semua gitu. Tapi kami lebih ke apa ya, minjem istilah dan estetika gitu loh, Mas. Kayak yang Ngakui bikin diri, kelas B nih. ngaku-ngaku malah ya. Ya, poster ini sebenarnya. Poster, oke. Poster aja sebenarnya. Nah, ini juga salah satu yang sering saya dengar juga nih kalau dari podcast kalian, istilahnya kalau kalian diundang, kan kalian sering nih diundang nih. Istilahnya salah satu pertanyaan pamungkas daripada para orang-orang, kapan sih bikin film beneran? Oh, itu tuh. Pak, iya, Pak. Itu Pak. Ini yang bikin tersinggung ya. Gimana? Nah, ini sengaja nih, karena ini saya lemparin bola panas. Ini saya lemparin bola panas nih, kan kalian kebetulan lagi live nih. Film tentang itu. Kalian kan lagi live nih sekarang nih, ditonton banyak orang nih, ribuan jutaan ngomongin. Iya, waduh. Emang serem. ya emang. Takut. Ya kita beda-beda aja lah. Iya, sembarangan banget lagi Mas kita. Gimana dong? Kalau soal itu biasanya kami nanggepinnya ya nyantai sih, kayak apa? Ya ini udah serius gitu. Yang kami bikin selama ini filmnya ini serius loh gitu. Oke. Jadi kalian malah yang istilahnya melabeli diri sendiri itu sebagai kelas B ya, bukan karena kan ya tadi itu di Indonesia memang istilahnya jarang sekali secara terus terang itu melabeli sebuah film itu A, B, C, istilahnya kan seperti itu ya, kecuali film luar ya seperti itu. Kalau kita kan mungkin labelnya horor gitu kali Mas Dika ya. Kita film genre nih, fantastik nih gitu, horor nih gitu kan. Gonzo. Iya, tapi Gonzo ya kan. Tapi kalau kelas B itu juga sebenarnya ada bener juga karena kita juga bikinnya low budget kan. Iya, low budget. Kalau sesuai ini juga tetap bisa dianggap film B gitu. Lagian ini kan apa serius juga nih Mas. Kalau nggak serius kumparan mana mau ya. Ada. Ngeri. Nah, ini dia nih. Ini berarti ini nampak dipandang. Ini sebenarnya ini Kolong Sinema ini bukan hanya sebagai rumah produksi tapi sebagai kultus. Waduh. Saya Mas Azam, member kultus saya kok belum keluar ya? Udah Mas Deka, gimana Mas Deka? Kita bikin member nggak nih? Member kultus saya kok belum keluar nih. Padahal kita udah sering ngobrol nih. Ya, kita kayak mesti bikin persyaratan ini kali Mas ya. Persyaratannya harus tidur di kuburan gitu ya. Biar nggak ada yang masuk. Nol. Nggak ada. Oke. Nah, ini kita langsung ke yang lain dulu deh. Nanti kita kasihkan ngomong nih. Nah, halo Mami, tadi udah ditegur kok, Halo Kak Inka juga nih, minta disapa nih Kak Inka, Kak Ami, halo guys. Ya. Tuh. Lihatnya gimana Wah, sih? topinya bagus. Iya dong bagus. Ini demi Kolong Sinema nih saya pakai topi. Enggak sih, padahal karena bad hair day. Itu enggak. Tadinya saya mau pinjam itu tuh, kepala kuburan, tapi kan belum dipaketin. Oke, kita langsung masuk ke Mas Kurnia. Yes. Kok bisa sih kerja sama dua orang ini? Kalau ini aku kan udah kerja sama Kolong Sinema udah berapa 3-4 film gitu deh. Aku pertama kali, iya lumayan tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi ya kenalan kalau Kolong Sinema kan merakyat ya, jadi kayak menyapa manusia juga lewat Twitter, lewat Instagram dan lain-lain, kamu bisa reach out gitu kalau misalnya kamu pengen gitu. Waktu itu aku kenal Kolong Sinema dari nonton Goyang Kubur Mandi Darah yang ada di Fitsi. Terus
aku cari tahu siapa yang bikin kayak sutradaranya segala macam, terus aku sama Azam follow-followan di situ, terus dari situ deh Azam juga tahu kalau aku suka bikin film, terus kita kayak gimana kalau kita kerja sama gitu sih kalau awal mulanya gitu, terus kayak good experience nih, ya udah dilanjutin sampai sekarang deh akhirnya di Kuburan Berjalan gitu. Oke, menarik nih. Jadi istilahnya, soalnya emang beberapa kali kan Mas Kurnia kan juga salah satu produsernya ya, dalam arti produser setia. Dan Mas Kurnia emang membuat istilahnya salah satu sutradara film juga ya Mas ya, seperti itu. Dan berarti ini mempunyai visi atau misi yang kurang lebih sama lah sama Mas Deka sama Mas Ajam ya, seperti itu ya. Dan istilahnya setidaknya ya tadi itu kalau misalnya visi misi yang sama, otomatis kita senang jalan bersama ya, seperti itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke Mbak Astrid, Mbak Aci nih, ya. Mbak Aci, pertanyaannya sama. Kok bisa terlibat di dalam film ini nih? Kan sebelumnya kan Mbak Aci kan Mitos Sang Kampus ya, waktu itu kan yang sempat sama Mas Kurnia ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Iya. Itu seru juga tuh film itu, Mitos Kampus. Ditonton senangnya. Yeay. Pokoknya misalkan kalau si Mas Kurnia, Mas Azam, Mas Deka itu filmnya harus ditonton lah. Istilahnya supaya otak kita benar. Jangan terlalu yang normal. Kita harus sedikit istilahnya ada keseimbangan. Mas sempurna ya. Oke, gimana Mbak Aci? Kok bisa nih terlibat dalam Mas Azam, Mas Deka? Sebelumnya udah kenal belum? Sebelumnya tahu-tahu aja sih, karena kan mainnya sama Kurnia kan, karena aku mainnya sama Kurnia, terus tahu-tahuan Azam pun dari Kurnia gitu, kayak suka diliatin, suka nggak film kayak gini gitu kan, terus kayak dilihat, wih terang-terang banget nih lampu-lampunya, vibe-nya agak lain nih kan dari film-film yang biasanya kita tonton, film umum pada umumnya gitu ya. Pada umumnya, oke, pada umumnya, dicatat. Kemudian Kurnia reach out ke aku, terus nawarin, Ci mau mainin naskah ini nggak gitu, ditawarin Azam gitu. Oh yaudah boleh, di castingin dulu aja deh gitu kan, karena kayak sebenarnya menarik banget gitu kan film-filmnya Azam nih, kayak ya dicatat menarik banget. Patut dicoba gitu kan, dicoba nih Mas Deka sama Azam ini selalu bilang kayak sorry ya bakal ngerusak portofolio nih, enggak. Akan mengenhance portofolio aktor-aktornya gitu kan. Jadi patut aku coba sih gitu. Tapi aku kan rada insecure gitu kan. Jadi kayak aku mikirnya casting dulu aja gitu. Kalau misalnya Mas Azam sama Mas Deka kurang serak, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata mereka seneng sama aku. Terus ya udah deh, jadinya aku ikutan produksinya. Kayaknya sih gampang nih. Ini pertama kali kita casting soalnya. Biasanya nggak pernah casting ya. Dan itu Aci yang inisiatif. Iya, Aci inisiatif. Kita kan nggak pernah mau udah percaya gitu. Terus Acinya kayak enggak lah, ini casting dulu lah, ntar kalau nggak cocok gimana? Oh ya udah deh, ya udah. Ya udah. Nggak apa-apa. Kita nggak pernah casting sebelumnya. Benar sih. Dalam arti tadi pas si Mbak Aci ngomong cerita mengenai casting, saya melihat istilahnya respon dari Mas Azam sama Mas Deka itu kayaknya kok ketawa-tawa gitu. Saya agak bingung nih, kenapa nih? Dalam arti kalau kali ini nih kayak kalau dari Mas Azam Mas Deka bilang nih, ini baru pertama kali ada casting dan ini pemerannya yang minta di casting. Kalau dulu istilah langsung asal masuk. Kalau ini bayangin nih pemerannya Pak sutradara, saya casting dulu dong. Enggak usah. Enggak, saya casting dulu gitu ya. Lebih bener dia aja. Bener ya. Apa lu sanksi, Ci? Apa lu takut, Ci? Jadi kayak aduh siapa nih orang, gue minta casting biar ketemu gitu. Maksudnya aku sama lo kan beda gitu kan, Kur, kayak udah ada rasanya gitu kan. Udah sering dah gitu kan. Sama Azam udah gitu genre-nya juga lain banget nih gitu kan. Gue nggak tahu kan nih filmnya tuh require aktor yang kayak gimana gitu. Oke. Nah, itu kesan pertama pas waktu, kita langsung masuk ke lebih dalam lagi nih Mbak Aci nih. Kesan pertama waktu si Mas Kurnia bilang nama apa ini ada nih, ada si Amir Bersaudara akan buat film. Terus kan Mbak Aci kan pasti kan melihat film-filmnya, melihat istilahnya melihat fotonya kan, stalking IG-nya dulu atau dan lain-lainnya kan. Nah itu kesan yang di pikiran Mbak Aci itu gimana tuh? Maksudnya apa? Wah ini mau dicoba apa? Wah ini agak ragu-ragu atau malah
wah ini gue takut malah malah mengecewakan, gimana? Oh enggak sih, langsung mau sih, langsung kayak merasa terhormat aja gitu, kayak langsung ditawarin. Merasa terhormat, tolong dicatat. Terhormat karena ya udah tahu kan, maksudnya memang Azam sama Mas Deka ini udah punya ciri khasnya sendiri gitu kan, dan untuk bisa masuk ke komunitas itu kayaknya juga harus spesial gitu kan ngerasanya ya, maksudnya dari aku sendiri tuh kayak merasa itu sangat eksklusif gitu kan, beda dari film-film pada umumnya gitu. Jadi kayak ketika aku punya kesempatan buat masuk, kayak harus Bohong peres. Kita yang terhormat nih, Ci, dengar begini mah, aduh. Makasih loh, Ci. Ya Allah. Makasih ya, Azam Mas Deka. Udah, Kami yang makasih. Nah, itu kalau gitu kalian kalau mendengar dari perkataan dari Mbak Aci, kalian ya kalau gitu saya nggak bohong, dalam arti untuk masuk ke kultusnya kolong sinema itu sulit. Member saya nggak keluar nih, saya nggak tahu kenapa nih. Nggak bercanda. Kalian eksklusif itu, eksklusif banget. Mbak Aci, tahu nggak Mbak Aci? Waktu itu nih sebelum film ini dibuat, waktu itu kita sempat ngomong ya Mas Asam yang waktu itu Mas Asam bilang, oh ini gue punya istilahnya proyek pakai digital aid ya kalau nggak salah ya, segala macam. Saya bilang Mbak Aci, Mas Azam, ada lowongan nggak sih Mas Azam jadi aktor ketiban lemari gitu? Nggak apa-apa deh saya. Nggak dipanggil juga tuh. Bukan eksklusif kan? Terlalu eksklusif padahal saya minta itu ketiban lemari. Aci marah banget. Menyetir narasi banget Aci marah banget. Kita humble kok. Azam Mas Deka humble. Langsung gitu. Humble. Oke. Nah ini kita sapa dulu nih Mbak Inka nih. Mbak Inka belum nonton Kuburan Berjalan nih. Kalau mau nonton di mana nih? Ayo. Langsung ke Kumparan Plus. Nah, Terus langsung ke Kumparan Plus aja dan langganannya. Iya langganan. Ntar katanya kalau langganan setahun dapat kaos ya. Itu masih ada nggak sih? Wah itu mesti ditanyain sih ke Mas Yusuf. Yeah. Tapi bisa langganan buat sebulan atau buat setahun itu udah langsung bisa nikmatin semua konten Kumparan. Iya betul, bisa ini. Terus habis itu ada Mas Aska, nitip salam. Aduh, assalamualaikum Mas Aska Goldie. Iya Mas Aska Goldie. Kan terusnya Aska MB adalah Aska yang lain lagi. Oke betul Aska Goldie. Nah Mas Aska ini udah ada pertanyaan tapi ntar kita ngomong nih. Tuh diminta di notis katanya itu Mas Aska. Bener Goldian ya bener. Sudah di notis ya Mas Aska ya. Nah, kalau udah di notis kirimannya banyak kan dong. Cie. Oke kita langsung masuk dulu ke mengenai kuburan berjalan nih. Gimana sih asal usul proyek Kuburan Berjalan ini bisa dibuat nih? Dulu aku sama Mas Deka itu sempat kepikiran mau bikin film yang nampilin creature gitu ya Mas Deka ya. Tapi dulu karena kita tahu ini tuh budgetnya pasti gede banget kan. Jadi mungkin kita mikirnya mungkin bikinnya style-nya pakai ini nih format documentary. Jadi kayak dulu pengennya road trip gitu, Iya, road trip gitu bener. Tapi karena kayak ya mungkin dikip dulu kali ya. Jadi kayak ini kita mau bikinnya kayak apa sih Mas? Kayak Siren Head, Pyramid Head gitu. Cuma versi lokalnya aja gitu. Versi lebih merakyat gitu loh. Makanya kita pakai kayak keramat gitu Mas. Bener. Terus akhirnya itu 2018 ya Mas Dika ya? Iya udah agak lama yang Iya 19 ya idenya. 19 ya bener. Itu pas COVID kan ya soalnya pas COVID ya. 2019 itu idenya kita simpan. Akhirnya sampai Kumparan Plus approach kita buat kayak mau nggak bikin film bareng gitu. Karena aku kayak narik Kurnia, Mas Deka gitu-gitu kan buat bikin bareng. Kenapa memilih jenis kamera ini? Karena aku sama Mas Deka tuh suka banget sama film-film tahun 2000-an gitu loh. Kayak apa? Buatku tuh horor 2000-an lokal tuh sangat sangat estetikanya sangat ini gitu. Apa ya Mas Deka ya? Sangat lokal, sangat keren aja gitu loh. Analog iya. gitu loh Mas. Betul. Kayak apa sih dulu kan vibe warnanya ya. Warnanya, look-nya, terus kayak treatment horornya, kayak dulu apa yang viral dulu
Misteri Bondowoso itu kan kayak sangat apa ya, sangat horor mistisnya itu kental gitu loh Mas buatku, dan kayak zaman sekarang bukannya mau ngebandingin ya, tapi kayak banyak banget faktor yang bikin film-film kayak Misteri Bondowoso mungkin akan sulit buat direproduksi di zaman sekarang gitu loh. Dan dulu juga ada kan, kayak dulu ada kayak tren-tren film yang kayak direct to DVD, yang kayak di apa, filmnya dibikin terus langsung distribusinya langsung ke DVD gitu. Aku tuh juga suka tuh tren-tren kayak gitu, kayak Kimo Stambulnya Mo Brothers juga bikin kan, Bunian. Terus ada film Satu Nyawa, banyak film-film yang ini gitu. Aku pengen emulate itu sih, apa era itu gitu waktu itu. Mas Dika mau nambahin nggak? Udah well said ya. Mungkin karena apa? Kami juga tumbuhnya sama film-film yang kayak gitu. Karena itu pas banget pas kami masih SMP gitu Mas. Oh iya Mas. Kayak TK sih. Oh nggak mungkin. Kalau udah main umur kayaknya pada bohong semua. Sudah lah. Oke. Ini ada Halo Kak Cahyaira, apa kabar Kak Cahyaira? Terus habis itu Nayato garis keras. Wih. Ayo, gimana? Siapa itu boleh? Jangan sebut Mas, ntar kuliah nih. Panjang ya. Halo sama Nayato garis keras. Siapa lagi kalau bukan Aska? Aska. Nayato. Oke. Nah, kalau mengenai kenapa kok bisa sampai ke OTT Kumparan Plus ini tanyanya ke siapa nih? Ke Mas Kurnia atau siapa? Azam yang pertama di approach sama mereka. Oh, oke. Yang paling dikenal gitu. Azam, ayo dong gitu. Oke, sama sorry. Orang. Pertama kali itu saya mau nanya itu filmnya jadi dulu atau kumparannya minta Jam tolong buatin film dong buat kita atau gimana? Oh, Kurnia tuh, coba. Nah, lu kok lempar-lemparan ya Allah. Lempar-lemparan orang. Bola panas nih. Padahal yang meeting pertama kumparan Azam, tapi setahu gue ya, kumparan approach Mas Dea kalau nggak salah approach Azam ya. Terus katanya mau ini nih bikin film sama Kolong Cinema gitu. Terus Azam kayak present, jadi filmnya belum jadi, duitnya dari kumparan baru kita bisa bikin film gitu. Azam, ceritakan lebih lengkap. Dulu kita pitching beberapa ide ya Mas Deka ya waktu itu ya. Kita ada pitching beberapa ide. Ada film yang udah jadi waktu itu, emang sebenarnya ada film yang udah jadi cuma belum ini, sama film yang masih idenya doang gitu. Nah terus kita coba pitching kan, mau pilih yang mana nih kira-kira yang cocok buat Kumparan Plus. Nah mereka pilih yang ini, pilih yang Kuburan Berjalan. Waktu itu tuh mereka sih prosesnya kita pitching ke mereka, nanti mereka pitching ke yang atasnya lagi gitu loh. Nah jadi kayak 2 kali gitu prosesnya, dan alhamdulillahnya mereka langsung setuju kan, dan kayak kita, dan aku sampai sekarang bakal selalu bilang ini, aku berterima kasih banget sama Kumparan karena mereka benar-benar kayak ngasih kebebasan penuh kayak kreatif kontrol ke kita. Makanya kayak aku kayak bilang boleh nggak Mas ini kita pakai kamera digital 8, mereka tuh bolehin tuh kayak wah anjrit gitu, kayak kita bisa pakai kamera jadul tua buat media mainstream tuh buatku kayak dreams come true gitu loh, dan kayak aku bakal forever grateful buat itu sih gitu. Mas Dika mau nambahin nggak? Iya kayak apa? Bener sih, kayak creative freedom yang dikasih itu kayak kami sampai kayak oh beneran nih, nggak apa-apa nih kayak gitu sampai, dan kami dari script pun itu Mas udah lock gitu loh Mas, nggak ada yang kayak revisi apa gitu, nggak ada gitu. Kayak jadinya kayak sempet takut juga sih, kayak jangan-jangan ntar rada belakang gitu, cuman nggak sampai belakang, kayak lancar gitu, smooth. Oke, menarik. Sebelum kita ke Mbak Aci nih, ini ada beberapa penonton yang bilang bagi kaos Kuburan Berjalan dong. Saya juga itu mau. Langganan Kumparan ntar dapat. Harus tahun tapi ya. Iya harus tahun. Nah, kalau saya sih mintanya bagi itu dong, topeng kuburannya dong.
Saya kasih nomor ininya ya, prop yang bikin propnya. Nomor propnya. Ayo Mas. Nah, ini kalian nih kalau kalian tadi udah lihat belum Mas Dika pakai itunya topeng kuburannya itu. Nah, coba pakai lagi Mas Dika. Mungkin ada yang masih belum lihat di awal. Nah, ini nih. Nah, tuh lihat tuh. Jeng jeng jeng. Waduh. Itu batu beneran loh, guys. Batu beneran itu. Itu berat berapa kilo tuh? Serius nanya. Ini nanya. 5 atau 6 kilo gitu ya, Mas Dek ya? Hah? 5-6 Iya. kilo? Ya ampun. Iya, 6 kilo ini. Saya punya kekuatan super aja ini. 5-6 Jadi, kilo. Bohong, Mas Budi, Waduh. maaf. Mas Budi bohong. Kepalanya itu, lehernya itu leher beton tuh. Ya, Mbak Aci udah mau ketawa-tawa aja nih. Oke, Mbak Aci, sebagai Tina nih, persiapan apa nih? Dalam arti kan yang istilahnya yang dia persiapkan untuk memerankan Tawa, Tina, Azam. adiknya. Seperti itu. Apakah harus disuruh istilahnya harus semedi dulu di kuburan nih sama Mas Deka sama si Azam? harus istilahnya atau gimana? Gimana ya? Susah banget deh ini. Pokoknya ini syuting tersusah. Tersusah? Paling effortnya paling gede. metode. Pokoknya aku sampai sakit-sakitan gara-gara aku belajar naskahnya. Oh ya? Bercanda. Oh iya, Ci. Kalau saya sih percaya itu sebenarnya. Saya percaya, Ci. Akan percaya ya. Percaya. Bahkan kalau bisa, bahkan kayaknya persyaratannya itu 7 hari nggak boleh makan dulu. Harus mandi kembang. Harus mandi kembang, 7 rupa. Itu Aci harus itu loh, operasi muka juga loh. Nah itu nanti ada pertanyaan itu tuh. Nanti ada pertanyaan itu. Itu si Aci itu harus operasi muka. Iya, harus operasi muka deh. Oke, gimana? Soal persiapannya, Azam benar-benar memberikan kebebasan ke aktor-aktornya buat eksplor karakternya itu sendiri gitu. Soalnya kayak ditanya juga kan aku waktu casting juga nanya ke Azam dan Mas Deka ini ekspektasinya mau kayak gimana, kayak udah jalanin aja gitu, kayak udah jadi rakyat aja gitu, jadi warga biasa aja gitu. Tapi kayak gimana Zam, masalahnya ini kan naskahnya bukan warga biasa nih, mana ada warga biasa. Absurd. Malah mungkin warga biasa kayak gini. Kayak gue butuh petunjuk nih, ini pressure-nya gede banget gitu, karena jadi warga tapi warga yang nggak biasa gitu. Jadi ya di situ sih itu yang pada akhirnya ya udah jalanin aja. Azam senang-senang aja ternyata. Jadi kalau ditanya ada persiapan apa enggak, persiapannya kayaknya hari H deh. Hari H-nya langsung ya. Hari H. Jangan-jangan ini kayak cerita yang tiba-tiba pas datang, ini gue udah rubah lagi nih. Lu harusnya itu bukan jatuh ke belakang, lu harusnya salto ke depan. Oh iya, pas hari H syuting itu ada perubahan naskah ya Zam ya. Itu kita baru tahu juga. Aku baru tahu. Banyak banget. Banyak. Ada Compromise. Kayak pas Zam, perasaan ini di reading nggak ada deh. Ini emang baru. Kayak ya, gimana nih? Emang Mas Azam pakai reading ya? Ini pertanyaannya kayak agak kurang ajar juga ya pertanyaan. Emang Mas Azam ada reading juga Mas Azam? Ada. Kaget kan? Tetap ada ya? Oh, oke. Saya kira itu benar-benar terserah lah kalian Warga jadi gitu kan. Terserah jadi warga beneran gitu. Oke. Perubahannya cukup signifikan. Lumayan sih ya, kalau dirasa-rasain sih lumayan ya. Kayak harusnya digangguin doang, tapi ini sampai ada ngejungkel juga. Nah, itu dia. Hari H itu hari H. Itu sebenarnya itu yang ngejungkal itu bukan perubahan, tapi memang disembunyikan oleh Azam. Jadi supaya kalian itu nggak takut. Supaya efek lanjutnya ini ya. Apakah gue dapat asuransi dari Azam sama dari Deka? Apakah dari Kurnia udah bilang asuransi nggak? Betul. Serem banget ya Allah. Atau sebenarnya ada tapi tulisannya kecil banget. Ini kamu nggak baca. Bintang. Bintang di pojokan ini ada gitu. Ini diubah ya guys. Oke, jadi adegan yang ngejungkal itu tuh yang salto istilahnya. itu baru dikasih tahu pas sendiri tuh, nggak pakai stuntman.
Itu hari Dia H. Aci langsung tuh mantep. Luar biasa. Kalau ada yang mau bikin film action sama Aci, wah. Mas Deka menawarkan jadi stuntman. Nah, Padahal itu baru saya ngomong, jangan-jangan Mas Deka nih stuntman-nya. Bercanda Mas, bercanda. Oh, tanpa stuntman, Kau benar. menawarkan diri. ya tanpa stuntman. Tanpa stuntman. Berapa take? Oh, itu banyak sih. Itu lumayan. Lumayan. Banyak. Karena Karena kita hari H juga kan soalnya. Iya, iya. Jadi kayak nggak sempet latihan dulu juga kan. Jadi kayak kita mesti, ini gimana nih, bersafety-nya gimana segala macam gitu kan. Main PR juga Mas Deka ya? Ya lumayan. Awalnya mau Azam yang jadi stuntman-nya gitu. Terus kayak terlalu tinggi, Terlalu besar. Kena. terlalu beda gitu. Kalau Mas Deka kayak nggak mungkin. Jadi kayak oke, kita Mas Deka yang megangin Aci kalau terjatuh. Ya jadi jatuhnya jatuh langsung gitu. Oke. Suruh. Tangkap di belakang. Nah, ini ada yang nanya, syutingnya berapa lama? Proses 2 hari dari malam. produksi atau syuting hari? Syuting produksi. Oh, 2 hari. 2 hari ya. Yang lamanya post pro sama pre-production kali, apa siapin kepala, topeng segala macam itu Oh kali ya. iya, pranya yang lama. Pranya Terus berapa ya paling lama ya? kayak yang bikin lama itu apa namanya, nggak transfer dari tape ke D8. ininya aja sih itu. Iya. Gitu. Kita ada berapa tape nggak salah? Wait. 4 kalau nggak salah sih. 3 atau 4 terus mesti beli lagi. Ada kaset yang hilang nggak? Atau rusak? Atau kusut? Harus dimasukin ke lemari es? Banyak. Ini, Ya, banyak rusak. Aduh, ini saya kangen nih. Bener-bener kangen nih dengan kaset ini nih. Wah, ketahuan umur. Itu jebakan umur. Nah, ini nih. Ini kayak D3, ini ada lokasinya kan. Di musola ya atau di mana gitu. Di 8 ya, Digital 8 itu ya? Ya, kalau yang digital itu yang gede kasetnya. Kalau yang mini, Hi8 yang kecil. Waduh, ketahuan nih umurnya. Ketahuan. Enggak, itu bekas engkong. Kakek. Oh, oke. Nah, gitu. Oke. Nah, terus habis itu nah, ini juga mau nanya nih, inspirasi dari yang tadi itu kuburan, kok bisa istilahnya creature-nya itu kan waktu itu kan kita lihat nih creature kalian pokoknya keren-keren lah, universe-nya kalian dari kuntilanak yang beranak lah, istilahnya bawa bayi, senjata sebagai bayi, terus pocong hiu istilahnya, terus habis itu sampai sekarang ini nih kuburan berjalan nih. Yang pertama pertanyaannya adalah inspirasinya dari mana nih? Inspirasi creatures itu dari mana? Yang kedua itu ada pertanyaannya juga inspirasi scene dari Face Off. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Kak Cumar, apa kabar? Selamat datang. Oke, jadi istilahnya inspirasi dari creatures-nya, dan yang kedua itu scene daripada Face Off. Kalau creature tuh biasanya kita emang tergantung kayak trennya Mas Deka ya. Kayak waktu yang kayak pocong hiu itu kan emang lagi tren-trennya shark exploitation ya. Yang kayak Sharknado, kan two-headed shark. Kita mau bikinnya hiu tapi kearifan lokal gitu. Jadi kayak kita bikin hiu dipocongin. Gitu. Kalau misalnya kalau kayak kuburan berjalan mungkin karena lagi tren juga kan apa creature-creature yang kayak Siren Head waktu itu yang ini Pyramid Head gitu-gitu. Jadi emang kayak kita ngelihat apa nih yang lagi ini gitu kan, dan kita kayak coba gabungin sama elemen-elemen yang sangat kolong sinema gitu sih. Jadi kita mau menambah. Kami juga kayak semacam pengen gitu bikin hantu-hantu atau creature yang apa istilahnya, yang baru gitulah, yang bukan walaupun kami akan selalu munculin pocong, akan selalu itu tuh akan selalu munculin pocongnya karena beberapa film itu pasti ada pocong tuh. Nah, ini nih yang tadi hampir saya tanya nih, ternyata udah dijawab Mas Deka. Gimana? Itu ya karena kami itu yang ditonton di sini gitu kan, itu yang semacam identitas film horor kita gitu kan, istilahnya. Tapi secara bersamaan kami pengen gitu film Indonesia punya hantu-hantu atau karakter-karakter yang ikonik gitu, karakter yang bisa jadi ikon gitu, kira-kira gitu sih Mas. Oke. Kalau untuk inspirasi dari Face Off-nya gimana?
gimana ya? Lupa. Lupa. So kayak aku beneran spontan gitu pas nulis skrip soalnya kayak apa yang lagi inget gitu kayak oh ya dari itu kayak lucu deh haha gitu. Kayak konyol ya. Iya. Tapi kayak buatku itu tuh kayak spontanitas tuh buatku kayak bumbu penting juga sih di film Class B. Kayak playfulness-nya, spontanitasnya dan kayak apa ya? Kayak randomness-nya gitu loh. Buatku tuh salah satu bumbu atau kunci di film-film Class B juga gitu karena dan saya kayak di lapangan ternyata juga ada kayak ide yang muncul justru kayak H-3 mau syuting atau justru pas hari H mau syuting gitu loh. Jadi kayak pas lihat lokasinya terus kayak iya. Oh ini bisa diginiin nih gitu. Karena film Class B kan kayak apa ya punya range ininya gede gitu ya. Ada kayak apa nggak ada batasan gitu rasanya kayak. Eksperimennya juga berani ya, lebih berani. Iya kalau saya film-film kayak film-film horor yang mungkin konvensional kan jadi kayak tapi ini kayak secara logika nggak masuk akal deh. Kalau film Class B kayak hehe. Kayak kita ini kelas B loh, ngomongin gitu lagi. Iya kayak fuck logic gitu. Boleh ngomong ini enggak? Astagfirullah, mohon maaf. Nah, udah terlanjur ngomong. Astagfirullah. Oke. Iya, menarik. Nah, sebelum kita ngomong ke Mas Kurnia, ini satu pertanyaan lagi nih, apa sempat ada yang ngomong dan menurut saya juga sih saya mengalami hal yang sama. Menurut saya kok kali ini kurang berdarah-darah. Gimana? Apakah karena tuntutan daripada OTT-nya atau gimana? Biasanya kan lebih liar. Ini kita di luar ruang dan waktu 32 orang lumayan juga. Oke. Cek 32 1 2. Oke. Halo. Biasanya pengalaman dari saya kalau kita ngomongin hal-hal yang goib, biasanya itu internetnya langsung kacau. Bener tiba-tiba hilang saya kan tadi kan. Nah ini berapa kali saya take film-film horor segala macam ngomongin kayak gitu tuh film ngomong ke Mas Alif deh kemarin itu juga itu hilang tiba-tiba. Ya lumayan ini 34 juta Mas Kurnia bukan itu dalam juta Mas. Dalam juta. Ya. Peduli sekali ya mereka ya luar biasa. Dan ini mendunia. Oke, tadi kembali lagi tadi itu gimana? Kenapa nih kok seperti ini kok lebih mengontrol diri nih yang kali ini nih nggak seliar film sebelumnya nih? Gimana? Ada kalau saudara tadi tuh itu karena kita nggak ada double mukena karena kita nggak pengen manfaatin budget yang ada semaksimal mungkin. Tapi emang kalau yang kali ini emang kita sendiri juga mikirnya ini bakal highlight filmnya tuh lebih ke atmosfer horornya gitu kan. Jadi kayak kita maksimalin kayak look filmnya, terus juga kayak unsur mistisnya gitu, ketimbang kayak darah dan sensualitas kayak ya film-film kolong biasanya gitu. Gitu sih. Oke, sorry nih, karena agak gangguan teknis, entah kenapa nih, memang nih, kalau setiap kali ngomongin horor, podcast horor segala macam itu, ujungnya pasti entah kenapa itu mati sendiri. Nah, tadi ini kita ini lagi ngomongin nih, ternyata ini mereka ini pernah ngalamin juga gimana ceritanya tadi, Mas Azam apa siapa nih, Mbak Aci. Coba Mbak Aci, silakan Mbak Aci aja. Suaranya kan lebih otentik. Mbak Aci kan belakangnya kan sendirian kan tuh ya. Siapa tahu cerita. Ya gitu dong. Tiba-tiba ada ngetok ya, takut nih. Gimana? Waktu lagi squeeze, waktu itu lagi promoin kuburan berjalan ya bareng sama Kumparan Plus gitu. Terus salah satu, pokoknya lagi Q&A, lagi sesi Q&A, tiba-tiba ada si hostnya nih masukin satu speaker nih dengan suara halus. Beliau namanya Eneng. Dia tiba-tiba berbicara dengan sangat lembut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gitu kan. Kita semua menjawab.
ini beneran. Dia bahkan nggak tahu kuburan berjalan itu apa gitu. Jadi dia entah gimana, dia mungkin lihat space ya siapa lagi ada di space itu dan dia join aja. Ini beneran ada kuburan berjalan. Itu ya, semacam itu ya pertanyaannya. Kita juga. Iya. Ini jangan Neng ngeliat lagi nih live-nya. Iya. Takut. Nanti Terus terus di-follow-followin satu-satu gitu, Mas. Lalu tiba-tiba nggak tahu kayak di film itu tiba-tiba kaca ada yang ketok-ketok gitu ya. Aduh. Bahas. Dia menanyakan hal-hal yang ya dia nggak tahu kalau kuburan berjalan itu film gitu kan, kita lagi bahas diskus soal kuburan berjalan sebagai film gitu. Dia pikir kuburan berjalan adalah cerita horor yang terjadi beneran gitu. Ini beneran. Gaya nanyanya itu kayak nanya kepala saya mana gitu. Kayak Serius? Gimana? Coba diulang pertanyaannya. Dan nggak diturunin lagi ya, jadi speaker aja terus ya sampai sampai akhir. Dia postnya juga nggak punya capability buat nurunin dia kali ya. Kita tuh di dalam grup kuburan berjalan kayak itu minta Mas Yusuf turunin dong sini. Turunin sini. Emangnya pertanyaannya apa aja sih sampai yang cukup mengerikan itu? Gimana, Mbak? Karena suaranya aja sih, Mas. Cara nanyanya gitu aja sih. Nanya halus sih, gitu aja. Beneran nggak sih ini gitu? Jadi beneran takut makhluk yang halus ya beneran. Langsung silent semua orang di situ. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan nih tadi ngomongin itu, saya langsung ngomong ke Mbak Aci dulu deh. Ada pengalaman yang cukup horor gak? Ini kan dilakukan di luar kota ya, dalam arti ya, benar ya? Nginep gak? Nginep ya? 2 hari ya? Biasanya kan kalau si Ajam gitu tuh, biasanya itu nginep 2 hari atau 3 hari di gunung gitu, bertapa. Lokasinya entah berantah gitu ya Mas Ajam ya. Nah, itu gimana? Ada kisah-kisah horor gak? Kita ngomong ke Mbak Aci dulu deh. Nanti kalau yang lain ada film apa kisah horor boleh nih. Dia ceritain yang Paul kali ya? Yang Paul ceritain itu aja. Ceritain Paul ya. Jadi apa tuh? Jadi itu kan rumah di puncak yang tempat syuting itu emang horor ya, visually udah horor gitu. Jadi nggak perlu diapa-apain, nggak perlu didekor lagi, udah serem gitu. Jadi sebenarnya bentuknya kayak rumah nenek gitu. Jadi kalau misalnya kebayang nih, kalau Lebaran sepupu-sepupu pada jadi sarden tuh di living room-nya. Nah itu kita tidur di situ kan. Nah karena rumahnya emang udah serem, kita tuh mungkin somehow udah ada mode siaga gitu ya. Kalau aku sih ada mode siaga gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa aku harus lari paling keluar duluan gitu. Nah, hari pertama ya itu di malamnya teman-teman kru dan Azam, Mas Deka itu lagi syuting yang di musola. Aku dan Kak Keke yang jadi Ranti dan Kurnia itu ada di living room-nya. Kita kayak udah mau istirahat aja gitu kan. Karena ada Kurnia, jadi aku sama Kak Keke nih udah agak secure gitu, ada cowok. Padahal Mas Kurnia merasa, aduh untung ada 2 cewek ini. Jadi gue exactly, untung ada mereka. Kalau nggak ada, waduh. Sendirian gue ya. Terus abis itu ya udah akhirnya karena kan itu aku nggak sama kakak tuh nggak mau tidur di kamar kan, karena kayaknya lebih aman nih kalau misalnya tidur bareng-bareng aja di luar gitu. Karena akhirnya aku sama kakakku tuh tidur di tempat tidur jenazah tuh kita tidur di situ berdua. Itu sekitar jam 12-an deh kalau nggak salah ya, Kur, kita udah tidur gitu. Terus sampai satuan malah kayaknya. Satuan ya? Satuan. Pokoknya itu belum pada balik tuh orang-orang gitu kan. Terus kayak sekitar jam I don't know jam berapa, udah agak pagian gitu, orang-orang udah pada mulai balik nih. Oh, udah ramai nih, udah agak lebih tenang gitu kan. Udah pada tidur aja nih, semua udah lelap gitu kan, udah di posisinya masing-masing. Posisinya adalah aku, Kak Keke di kasur, kemudian ada Bagus di sebelah di bawah kasur, jadi kepalanya Bagus itu nebeng di kasurnya. Di bawah ada tangga itu, di bawahnya ada Azam, terus di sofa ada beberapa orang. Tangga, serem banget, Jam. Iya, ada di bawah tangga, jadi tangganya yang muter gitu. Azam di bawahnya, kemudian kita lagi lelap-lelapnya,
kasur aku dan kakak nih terguncang gitu kan. Kasur aku dan kakak terguncang, tiba-tiba ada suara teriakan, dengan sigap, karena aku yang paling sigap, aku harus ikutan gitu kan. Tanpa tahu ada apa aku teriak, aku lari ke arah sofa. Teriak kenceng banget, semua orang teriak, semua orang teriak. Teriak tanpa tahu ada apa. Oke. Terus sampai kita akhirnya, aku dalam keadaan merem, aku lari. Begitu udah nyampe, udah mepet lah sama orang gitu, udah agak rame. Kayak, ada apa? Nggak tahu. Lo kenapa teriak? Nggak tahu juga. Lo kenapa teriak? Nggak tahu. Kita nggak tahu ada apa. Aku kayak ngebayanginnya kalau aku buka mata nih ada kuntilanak, pocong, tikus, apa segala macam. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Sekitar 10 menitan deh kayaknya kita ada diskusi kayak apa yang terjadi nih sebenarnya. Terus Kurnia bilang katanya, gue ngedenger ada suara orang teriak kayak jatuh dari tangga. Gitu. Terus tiba-tiba kalian teriak semua. Berarti kita harus mencari sumbernya kan. Siapa nih sumber teriakan pertama? Betul. Terus? Udah lah, nggak ada jawaban kan sampai 10 menit itu. Akhirnya kita kembali ke tempat kita masing-masing dan udah agak sunyi. Tiba-tiba di atas itu kan ada yang tidur juga kan, beberapa orang. Ada yang bilang gini, guys, sorry, tadi itu gue mimpi jatuh. Itu adalah Paul. Itu adalah Paul, DOP kita. Ya ampun. Jadi sebenarnya itu manusia. Paul yang Dia mimpi buruk. Dia menghebohkan satu rumah. Dan yang lucunya itu adalah apa? Ketakutan itu menular ya. Padahal itu ketakutan yang tidak beralasan dan menular, latah. Seperti latah. Semua orang teriak, nggak ada yang tahu teriakin apa gitu. Begitu buka mata nggak tahu teriak kenapa, nggak tahu, takut aja. Nah itu dia yang saya bingung itu juga kan tadi kan Mbak Aci juga ngomong saya berlari dengan menutup mata. Nah itu nggak tahu ya, saya berlari menutup mata, yang penting saya udah ada senderan manusia. Ya. Loh, emang nggak mikir bahwa itu jangan-jangan yang gue senderin bukan manusia lagi. Ayo. Enggak, karena kan nyendernya ke sofa dan udah ngeraba sofa itu banyak orang gitu, jadi kayak nggak tahu sih saat itu kayak ini nyari pertolongan punggung, yang penting nggak merinding aja gitu. Terus tiba-tiba pas punggung tiba-tiba lo kok bolong. Loko. Aduh, serem. Oke. Jadi seru nih. Jadi istilahnya itu pengalaman ketakutan yang menular. Padahal itu ternyata itu hanya manusia aja ya. Seperti itu. Ada lagi pengalaman-pengalaman yang seru? Atau yang horor? Mungkin karena ada semacam sugesti ya. Jadi pemilik villa itu ngomong kalau sebenarnya tiap kali ada yang nginep di villa itu banyak yang kesurupan. Tapi yang tahu itu cuman kita bertiga, Mas. Ternyata. Tapi masalahnya adalah aku inget kita cerita Mas ke semua orang gitu loh. Iya kan? Iya itu dia. Itu masih aneh. Enggak, lo nggak cerita. Kita di gaslight sama Aci, kita udah cerita Aci gaslight kita ini. Iya, Aci cerita. Makanya Ci waktu pertama kali lo nyampe ke villa, lo ini kan, gue nggak apa nih masuk sini, gue lagi ini gitu. Ya inget nggak? Karena gue pikir lo inget kalau gue cerita. Iya, makanya. Iya. Sumpah lo nggak ada cerita. Jangan-jangan emang ada force yang bikin semua orang lupa gitu loh kalau villanya angker. Sebenarnya sih ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Mas Azam bertiga ini tidak cerita. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu ada force yang istilahnya membuat mereka itu lupa. Atau kemungkinan ketiga itu kalian itu berbicara kepada duplikat daripada kru kalian. Itu kemungkinan kalau saya pribadi lebih percaya kepada yang ketiga, karena soal duplikat itu kalau saya pernah kejadian saya berarti malam itu semua. Saya ketemu Pak perawat, malam-malam saya sapa, dia diam aja, saya pikir dia lagi sibuk. Pagi-pagi saya tanya, lu sombong banget lu tadi pagi itu dari tadi malam gue sapa lu nggak ada. Dibilang, perasaan gue dinas pagi baru datang. Oh ya udah kalau gitu duplikasi, ya udah nggak masalah, yang penting cantik atau istilah yang penting nggak serem gitu menurut gue.
Oke. Nah, Ngomong sama Neng gitu. ngomong sama Neng. Aduh, ntar gitu telepon nih. Jangan. Ini udah malam, makin malam nih. Oke, kita masuk ke Mas Kurnia. Respon daripada penonton gimana nih? Kalau kalian lihat nih, ada laporan nggak sebagai produser? Satu hal yang aku notice banget dari semua orang itu mereka bilang kalau ini karyanya Kolong Cinema yang paling horor sih. Dari semuanya ini yang genuinely serem. Kalau sebelumnya kan lebih kayak ke absurd gitu. Terus kayak ada unsur komedinya, ada unsur gore. Tapi untuk yang kayak genuinely serem, so far mereka kayak point out to that point gitu. Ini karya Kolsim yang paling genuinely serem gitu. Itu sih yang paling aku notice sih. Setuju. Karena dari horornya itu dari saya pakai kamera handphone yang kecil banget. Itu kan sampai mata gue ngeliatin ini makhluk apa lagi nih? Ini suaranya juga sengaja dikresek-kresekin. Terus habis itu yang tiba-tiba ya walaupun agak komedi pocong ngetok-ketok kaca istilahnya, tapi kan itu kan ya kita tahu lah. Terus ataupun istilahnya tiba-tiba nengok ada itu, dan emang biasanya kan lebih ke absurd dan istilahnya lebih ke komedi kayak Evil Dead lah ya, kita ngomong kayak film-film Evil Dead dan lain-lain itu istilahnya wah disamakan dengan Evil Dead dong nih Mas Azam nih. Nah, maksud saya kan seperti itu tuh. Dalam arti lebih ke absurd. Tapi yang ini benar sih, kata Mas Kurnia itu memang benar sih, ini cukup menyeramkan. Cuman tadi itu kurang berdarah-darah. Mungkin saya mengharapkan keabsurdan plus banjir darah seperti film-film sebelumnya sih. Tapi ya ini ternyata ini bisa diterima sih menurut saya sih. Seperti itu. Oke, nih keren. Dan aku pengen kayak ngasih shout out juga buat orang-orang yang bikin propnya, kalau nggak salah namanya Banani ya, Mas Dek ya? Oh bukan. Untuk yang muka Ghost Kali Rock. ini Mini Space namanya, Mini Space. Oke. Gimana? Di mana? Soalnya aku ini di luar ekspektasiku sih waktu aku nonton gitu. Ketika aku nonton ngelihat make up jadinya kayak yang pocong muka gasrak, terus kayak yang kuntilanak gitu, kayak ini beneran kayak diaplikasikan gitu, nggak kayak topeng gitu. Bahkan kayak efek mukanya si Aci dipotong aja, aku ngeliatnya wah suka banget nih gitu. Jadi ya thanks to them. Kalau yang muka Aci kan beli doang di ini e-commerce. Bukan efek pesen. Wow, siapapun yang bikin mukanya Aci. Oke. Muka Aci itu bukan pancake ya, yang baru dimasak itu. Pancake. Muka pancake kan yang ada di meme itu kan muka pancake kan. Muka saya ini tortilla itu tortilla. Kan. Ya, ini shout out buat Mas Andi, guru saya juga dia, guruku waktu SMA tuh yang bikin itu kepala ya. pocong. Oke, keren. Oke, ini kayaknya ini kita udah sejam lebih nih kita istilahnya ngobrol-ngobrol nih, nanti makin malam makin seru lagi nih. Nah, oke, sebagai penutup nih, apa yang kalian harapkan bagi mereka yang ingin menonton Kuburan Berjalan ini? Seperti itu. Terus dari Mbak Aci gimana? Oke. Kuburan Berjalan ini aku bisa bilang spesial aja kali ya. Spesial deh, kayaknya udah cukup mengkonklude film ini. Nggak perlu ekspektasi logika yang gimana-gimana, cukup nikmatin aja. Kalian hopefully bisa happy sih setelah nontonnya. Happy dan ketakutan, I don't know. Tapi itu sih yang kita semua rasakan. Dan banyak juga orang-orang yang setelah nonton reviewnya bilang gitu sih. Dan mereka cukup ketakutan. Oh my God, padahal kita happy banget. Ya udah gitu aja sih. Happy. Wah, kira-kira ini bakal main lagi kan nih di filmnya Mas Azam sama Mas Deka nih? Gimana nih Soalnya? Gimana nih? Gimana? Waduh. Halo Mas Dek. Aku casting. Masih minta casting lagi kata Mas Azam, kepala gue pusing. Tetap casting. Luar biasa. Jangan-jangan nih nanti ini sutradaranya yang di casting sama Mbak Aci. Aduh. Oke. Mas Kurnia gimana Mas Kurnia? Ada pesan nggak atau harapan? Harapan aku buat teman-teman yang nanti bakalan nonton Kumparan Plus, nonton Kuburan Berjalan, aku harapnya teman-teman bisa ngerasain
passion sama rasa cinta yang Mas Deka sama Mas Azam tuangin ke film ini gitu loh. Soalnya film-film ini kan film yang jenis kayak gini, film B kan bukan film yang orang pengen seek out untuk bikin normally ya. Jadi kayak padahal ya film yang kayak gini juga as valid as any other movies gitu. Jadi jadi Mas Deka sama Azam ngeluarin passion mereka sebegitunya ke film ini gitu, dan aku harap teman-teman bisa ngerasain itu supaya film-film kayak gini ya nggak dilupain gitu dan bisa terus dilestarikan dan dinormalisasikan dan didukung gitu. Itu sih Normalize film sampah kelas B. Yes. Thank you. Bisa aja nih Mas Azam nih. Aduh. Nah, untuk kalian berdua ini pertanyaannya yang pertama sama, yang pertanyaan kedua itu bocoran ini dong, proyek terbarunya dong. Kira-kira ada nggak? Siapa dulu nih, Mas Deka apa Mas Azam dulu? Siapa dulu? Ayo Gang Sweet dulu. Ya, Sweet. boleh. Sweet. Beneran Sweet ya. Jepang apa ini nih? Apa Indonesia? Jepang. The set. Itu aja. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang satu ini, satu. Oh ya udah. Satu. Silakan. Aku ya? Yang menang atau yang kalah? Oh iya, yang menang. Ya udah kita Sweet lagi deh, yang menang apa yang kalah sekarang. Tentuin nanti ya. Susah banget. Apa yang menang duluan berarti ya. Yang menang duluan. Oke, menang duluan. 1, 2, 3. Mas Dika duluan. Oke. Kalau harapannya buat yang nonton, yang belum nonton, semoga pada nontonnya rame-rame karena ini cocok banget buat nontonnya tuh sambil sama teman-teman gitu. Tapi tetap ini ya physical distancing. Teman-teman karena setiap kami lumayan bisa jamin gitu kayak tiap adegannya tuh bisa dikomentarin gitu sama temen gitu. Jadi akan lebih seru kalau rame-rame. Satunya lagi apa ya Mas tadi, sorry? Satunya lagi itu ada proyek selanjutnya apa nih? Boleh dibocorin nggak itu Mas? Itu bocorannya Mas nggak apa bocorin aja. Eksibisi kan? Yang apa? Eksibisi bukan? Iya. Iya nggak apa. Oh iya. Ini kami lagi sama teman-teman apa ya istilahnya pegiat. Pegiat film film murah gitu ya. Dari Wulingywood, sorry. Dari Wulingywood, Blitar atau Javora mungkin lebih dikenal dengan Javora sama Mas Sigit dari Mercusuar, kami lagi bikin sesuatu bareng gitu yang rencananya lebih ke eksibisi sama omnibus gitu Mas. Jadi ntar kumpulan film-film pendek gitu yang temanya nyusul kali ya Mas Azam. Temanya kalau udah ini. Jadi ntar ada beberapa film gitu Mas buat dijadiin omnibus. Kira-kira itu yang paling bukan antologi ya, omnibus ya. Itu omnibus atau antologi? Kalau setema antologi ya? Setema kayak antologi. Nah. Oh ya antologi berarti. Terima kasih koreksi. Iya aja Mas Azam kata iya aja deh pokoknya. Badan sih sama kurang lebih. Sama aja ya. Oke. Nggak apa-apa Mas. Yang penting bukannya kayak di film harus pakai dukun. Begini nih kalau nggak sekolah film Mas salah-salah. Oke. Mas Azam gimana Mas Azam? Buat teman-teman yang belum nonton, langganan setahun Kumparan Plus, dapat kaos. Yeay, kaos belum berjalan. Let's go. Mantap, titipan sponsor. Itu pesannya. Tapi kalau buat saya kirim langsung ya Mas ya. Tetap. Ya Mas ya, itu sama ordal ya. Ordal. Oke. Iya, kalau project yang baru itu sama kayak Mas Deka. Kita lagi bikin eksibisi khusus film-film fantastik juga. Dan kita buat omnibus kita juga kayak ngundang beberapa filmmaker dari genre yang sama. Jadi mudah-mudahan acaranya lancar. Doakan ya Mas supaya bisa ini lancar jaya. Terima kasih. Ntar mampir ke sini juga Mas buat promonya. Iya. Yeah. Sedap. Oke deh. Ini pasti ditunggu-tunggu nih dengan para kaum kultus kolok sinema ini pasti selalu pengen menunggu istilah apalagi nih kegilaan apalagi istilah ide-ide brilian apalagi karena tadi itu
Kalau kita bilang itu film-film yang kita ngomong, kalau tadi itu secara kasar kita ngomong film kelas A, otomatis kan lebih berhati-hati dalam istilahnya berimajinasi kali ya, karena pasti kan mereka resikonya gimana atau gimana itu mereka lebih ini. Tapi misalkan kalau justru yang saya senang ini adalah kalian ini justru bisa mengeksplor imajinasi kalian seliar apapun, dalam arti karena kalian yang menonton kalian pun ya udah tahu nih, bahkan menantikan kita bilang apa ya, seabsurd apalagi nih si Azam dan si Deka ini mempersembahkan sebuah film seabsurd apalagi nih. Tiba-tiba kalau tiba-tiba nih Mas Azam sama Mas Deka itu membuat drama percintaan remaja, nah kita kaget tuh pasti itu jantungan kita. Romantis udah pernah loh Mas bikin film romantis. Oh ya, udah pernah? Itu udah pernah. Noda Ranjang. Iya itu benar. Romantis tapi itu twistnya juga lumayan juga itu. Twistnya itu di belakangnya itu benar. Di awalnya itu benar-benar romantis lah. Kalau Noda Ranjang itu kalian nonton itu pasti itu kalian akan merasa ini nostalgia tahun 80-an ya. Tahun 80-an 90-an. Dan tapi twistnya itu melebihi dari twist Nolan. Bahkan yang ini nih twistnya melebihi dari twist Nolan. Oke, thank you banget nih, kita udah ngobrolin selama 1 jam dan istilahnya udah Thank banyak. you guys, thank you Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Senang sekali nih Mas Deka, Mas Azam, Mas Kurnia, Mbak Astrid nih, Mbak Aci nih, senang berkenalan dengan kalian nih dan senang ngobrol-ngobrol nih. Kita berharap nih ke depannya kita bisa ngobrol lagi nih dengan langganan ngobrol lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih banget nih untuk bergabung dan untuk para penonton di GoPlay ini terima kasih. Semakin absurd semakin dinantikan tuh katanya Mbak Ami. Halo Kanuti, tanggal 21.30 mau bahas nih di live ya Kanuti. Oke. Nanti nonton live-nya Kanuti karena nanti ada Go Fiji Prize. Kalian harus ngumpulin poin tuh. Nah, terus congrats ya untuk filmnya dari Kaki Kike. Kalau butuh peran absurd boleh langsung undang-undang. Nih Kaki Kike nih. Ya ilah Kak Kiki, saya aja minta ketiban lemari aja kagak diundang Kak Kiki. Ya ampun, ketiban lemari loh saya bilang. Ini masih dibahas. Adegan ketiban lemarinya belum ada Mas. Ntar kalau ada yang adegan ketiban itu langsung panggil. Iya, khusus dari naik kereta dari sini ke Jogja dari sini ke sana itu langsung buat nibanin dulu, habis itu pulang lagi sana. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan untuk para penonton nih? Ada nggak? Yang para penonton menyampaikan kepada mereka? Selamat Hari Film Nasional. Ya nggak sih? Ini belum nasional kan? Belum film nasional nggak sih? Dunia lagi. Iya. Tahu lagi. Mau kaos. Saya aja udah ngerayu, kaosnya masih belum. Ini Cash and Crew aja belum dapat kaos ini. Baik. Nah, saudaranya ini nggak dapat kaos tuh katanya itu. Belum dapat. Belum dapat. Nah, Mas Azam, ku Japri ya nanti. Maksud Japri apa? Mau Mbak Ami mau Japri apa nih? Waduh. Iya. Jual kaos, wah jual. Oh Kaki Kiki nih mau jadi ini nih, mau jadi distributor penjual kaosnya. Atau kaos-kaos dari film-film Kolong Sinema nih nanti didapatkan di mana? Ada nggak kaos-kaos khusus untuk Kolong Sinema? Kalau ada PO aja sih kadang-kadang. Kemarin kita masih apa sih yang rangsangan gaib waktu itu? Gredidas sama Gredidas waktu itu. Oh, Gredidas ya. Oh iya, masih ada nggak ya? Sempat ada habis ya? Betul. Jadi nggak available all the time, jadi limited guys. Kalau misalnya nanti ada langsung serbu. Limited ya, ingat ya. Bahkan tadi itu saya bilang itu keanggotanya limited juga ya. Tolong. Oke. Bikin merchandise. Oh, betul. Katanya suruh bikin merchandise ini action figure. Gimana? Action figure pocong hiu. Ada ini nggak? Ada kepikiran nggak? Apa sudah ada? Azam mengambil sesuatu. Iya, Azam mengambil sesuatu ini. Bukan jenglot kan ya? Serem Bukan. saya. Wow. Apa tuh? Keren tuh, apa tuh? Action figure. Action figure. Waduh. Pocong hiu. Waduh, itu buatan mana tuh?
Iya tuh, Pocong Hiu Unleashed buatan mana tuh? Ada teman-teman kita gitu Ini bikin-bikin. namanya Dion. Shout out to Dion. Atau buat Dion, Waduh. Ngas Dengklok. Waduh. Wah, itu pasti itu apa bener-bener limited banget tuh ya. Nanti ditunggu nih kuntilanak yang beranak itu, terus habis itu rangsangan rangsangan goib juga nanti masa sih pakai itu sih ya. Oke, nah keren. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk mereka nih sebelum kita tutup nih. Makin malam makin sedap nih soalnya. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya, guys ya. Dari pagi-pagi sampai malam-malam hari bakun. Oke. Ya udah. Oke. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Kurnia, Mas Azam, Mbak Aci dan Mas Dika ya. Oke. Terima kasih. Thank you semuanya. See you. Good night.